Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang melimpah dan kami rasakan hingga saat ini. Kami anak-anak-Mu akan mengawali hari ini dengan ber-IHMPT. Tuhan, tolong sertai dan berkati kami agar kami bisa mengikuti ibadah di pagi hari ini dengan fokus dan penuh hikmat, supaya yang kami lakukan dapat menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mazmur 100 ayat 1-5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Pembacaan kitab hari ini yang terambil dari kitab 1 Tawarin 16 ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Halo adik-adik Teruna, selamat pagi. Telah kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini dan sekarang masuk ke dalam khotbah. Nah, di sini Kak Randy akan mencoba menjelaskan kepada adik-adik Teruna apa maksud dari bacaan kita pada pagi hari ini menjadi beberapa bagian. Setelah kita mendapatkan penjelasan, kemudian kaitannya apa sih bacaan kita pada pagi hari ini dengan kehidupan kita di masa yang sekarang? Karena masanya ini berbeda jauh teman-teman. Kalau teman-teman tahu bahwa bacaan pada pagi hari ini itu terjadi pada saat sekitar setelah Raja Daud memenangkan perang melawan bangsa Filistin. Untuk teman-teman ketahui. Sedangkan zaman sekarang kita nggak berperang lagi teman-teman. Tapi kira-kira apa sih kaitannya bacaan kita dengan kehidupan kita saat ini? Apakah ada hal yang harus kita lakukan setelah kita membaca firman ini? Pastinya ada teman-teman. Untuk itu, kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, kali ini akan membahas itu secara teks seperti biasa. Kita harus mengetahui dulu nih, maksud dari bacaan ini apa sih? Baru kita akan tahu, oh maksudnya ini ternyata ini untuk kehidupan saya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman lihat adalah di bacaan kali ini banyak sekali ayat-ayat yang berisi ajakan.
bahkan bukan banyak, hampir semuanya berisi ajakan. Mari kita berdasar satu, teman-teman. Dimulai dari ayat yang ke-8. Ada 3 ajakan, teman-teman. Yang pertama, kita diminta untuk bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Itu hal yang wajib ya, teman-teman ya. Teman-teman pasti melakukan hal itu pada saat teman-teman merasakan kebaikan Tuhan lah. Kemudian, masih di ayat 8, kemudian kita diminta untuk panggillah namanya. Nah, maksudnya apa sih ini panggilan namanya? Oke, lanjut lagi ke ayat 8 yang selanjutnya ada perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Setelah kita bersyukur, setelah kita panggil, kita disuruh memperkenalkan kepada seluruh bangsa di dunia. Kemudian kita lanjut ke ayat 9. Di ayat 9 ada hal yang sering kita lakukan dan ini diajak juga di bacaan kita pada pagi hari ini. Yaitu apa? Bernyanyilah. Benar sekali teman-teman. Pada ayat yang ke-9 disuruh bernyanyilah. Kalau teman-teman tahu bahwa Daud ini orang yang suka memuji nama Tuhan dengan nyanyian, dengan permainan kecapi dia, apapun itu. Nah, di sini ayat 9 diulangkan kembali, dipertegas lagi adalah dengan bernyanyilah baginya. Kemudian ayat yang ke-9 lainnya adalah percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Setelah kita memuji nama Tuhan, kita disuruh memberitahukan itu pada orang lain juga. Tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kemudian ayat yang ke-10, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Kemudian ayat 10 yang lainnya adalah biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Nah, ini nih keren ya teman-teman, karena teman-teman bisa tahu adalah orang-orang yang mencari Tuhan itu pasti memiliki hati yang bersuka hati. Yang memiliki hati yang bersuka hati seperti apa ya? Selalu senang lah teman-teman. Kemudian lanjut ke ayat 11. Ke ayat 11 itu diminta untuk carilah Tuhan dan kekuatannya. Nah, teman-teman, disuruh carilah Tuhan dan kekuatannya. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Kemudian ayat 11 yang lainnya adalah carilah wajahnya selalu. Kemudian ayat yang ke-12 sebagai ayat penutup itu diingatkan. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat dan penghukuman yang diucapkannya. Jadi kita disuruh ingat nih, teman-teman, perbuatan ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Tidak hanya perbuatan ajaib, tapi mukjizatnya juga. Dari 2 itu, ada hal lagi yang perlu kita ingat adalah penghukuman yang diucapkannya. Nyanyinya oleh Tuhan. Oke, teman-teman. Nah, sampai di sini, teman-teman, kita bisa melihat bahwa seluruh bacaan yang tadi kita baca adalah berisi ajakan. Nah, dari seluruh bacaan yang tadi, teman-teman bisa kita bisa membaginya itu menjadi 2 bagian. 2 bagian ajakan. Yang pertama adalah bagian pertama itu ada pada ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Nah, di sini dapat kita lihat adalah bahwa seluruh bangsa Israel itu diajak untuk mengumandangkan. Mengumandangkan itu seperti apa ya? Memberitahukan kepada orang lain semua perbuatan Tuhan yang ajaib dan penuh kasih yang telah dilakukan untuk umat Israel. Diberitahukan kepada siapa? Tentunya kepada seluruh bangsa di luar bangsa Israel. Kenapa? Saat mereka sudah merasakan penyertaan Tuhan, mereka tuh diminta untuk memberitahukan itu kepada orang lain, teman-teman. Biarlah semua bangsa tuh juga tahu bahwa ternyata Tuhan Israel itu Tuhan yang menyertai. Ternyata Tuhan yang menguatkan bangsa Israel di tengah segala hal yang mereka lakukan pada saat itu, teman-teman. Nah, pertanyaan adalah, mengapa teman-teman? Mengapa seluruh bangsa Israel diajak untuk mengumandangkan semua perbuatan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari bangsa Israel? Jawabannya adalah karena perbuatan Tuhan yang ajaib dan penuh kasih ini dirasakan, teman-teman, tidak hanya pada zaman Daud pada saat itu, tapi telah dirasakan bangsa Israel sejak dahulu. Sejak dahulu ya teman-teman, nggak cuma di masanya Raja Daud saja, tapi penyertaan Tuhan ini sudah dirasakan bangsa Israel tuh jauh sebelumnya. Nah, untuk itu bangsa Israel ini kembali diingatkan bahwa apapun yang mereka lewatkan sampai dengan saat ini itu semuanya itu tentunya selalu dalam penyertaan Tuhan. Mungkin tidak lepas, selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Untuk itu bangsa Israel itu selalu diingatkan. Hingga jangan sampai orang-orang ini merasa dirinya benar
merasa dirinya kayak bahwa oh ya semua hal, semua kemenangan, semua pencapaian yang telah bangsa Israel dapat sampai dengan Raja Daud pada saat itu adalah berkat diri mereka sendiri, berkat kekuatan mereka sendiri. Di sini Tuhan menyadarkan bahwa di balik kekuatan mereka ada kekuatan Tuhan yang menyertai kekuatan mereka, sehingga mereka menjadi kuat untuk menghadapi semua musuh mereka pada saat itu. Kemudian ajakan yang kedua itu ada pada ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Di sini ayat ini berisi ajakan umat untuk mencari Tuhan, ya, ajakan umat untuk mencari Tuhan, berharap pada Tuhan dan menemukan Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi teman-teman, di dalam ayat 11 sampai 13 ini teman-teman disuruh nyari, mencari Tuhan. Setelah teman-teman mencari Tuhan, teman-teman dapatkan Tuhan, teman-teman diminta untuk berharap kepada Tuhan. Kemudian setelah berharap pada Tuhan, teman-teman disuruh menemukan Tuhan di dalam hidup teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman, umat Israel diajak untuk kembali pada Tuhan dan mengingat kasih-Nya kepada mereka. Kasih yang mereka alami dan mereka rasakan melalui penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi ini lebih ke arah mengingat kembali teman-teman atas apa yang sudah dilakukan Tuhan selama Tuhan menyertai mereka, menyertai bangsa Israel di tengah-tengah masa seperti itu, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih selalu harus diingatkan segala macam? Teman-teman perlu tahu bahwa latar belakang dari bacaan ini adalah pada saat itu pada saat itu Daud merasakan penyertaan Tuhan selama mereka berperang melawan bangsa Filistin. Teman-teman tahulah kisahnya antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin, peperangan yang mereka lakukan pada saat itu. Nah, teman-teman tahu juga mengetahui sejarah yang seperti apa. Di sini itu Daud merasakan penyertaan Tuhan selama memenangi bangsa Filistin. Dan setelah mengalahkan bangsa Filistin, Daud ini ingin mengingatkan dirinya bahwa karena Tuhanlah yang berkuasa atas seluruh umat Israel, maka dari itu kemenangan didapatinya. Tidak semata-mata oleh kekuatan dirinya sendiri, tapi dia mengingat bahwa semua ini bukan karena diri saya, semua ini karena ada kekuatan yang lebih besar dari saya, yaitu Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, untuk mengingatnya itu, Daud itu membuat dan membawa tabut perjanjian. Kalau teman-teman bisa searching di Google, nanti bisa aja searching di Google, bentuk tabut perjanjian itu seperti apa. Intinya itu semuanya itu dilapis emas. Nah, tabut perjanjian itu yang melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, tabut perjanjian itu yang selalu dibawa bangsa Israel kemana-mana, teman-teman. Nah, teman-teman, berbicara tentang tabut perjanjian, ini kalau teman-teman udah searching di Google, ini bentuknya seperti apa? Karena ini adalah benda yang sakral, teman-teman, jadi cara pemindahan yang dilakukan bangsa Israel itu tidak boleh dilakukan secara sembarang, teman-teman. Ada cara-cara khusus yang harus dilakukan bangsa Israel saat ingin melakukan pemindahan tabut perjanjian ini. Tidak boleh sembarang orang yang boleh menyentuh tabut perjanjian ini. Bahkan, teman-teman, menjadi catatan saja, Tuhan itu pernah murka kepada bangsa Israel pada saat bangsa ini melakukan melakukan pemindahan tabut perjanjian itu secara sembarangan, tidak secara khusus. Tabut ini intinya sakral, tidak boleh dipindahkan sembarangan. Kemudian tabut ini harus dibawa oleh para imam. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin kemuliaannya diperlakukan dengan sembarangan. Itu menjadi catatan penting. Kemudian akhirnya Daud memahami cara pengangkutan tabut tersebut. Kemudian dibikin peraturannya seperti apa. Kemudian dia meminta orang Lewi, teman-teman, menjadi catatan orang Lewi untuk mengangkat tabut tersebut. Kemudian ketika tabut perjanjian itu tiba di Yerusalem, maka nyanyian syukur berisi pujian atas perbuatan ajaib Tuhan bagi bangsa Israel dikumenangkan. Jadi itu adalah latar belakang dari bacaan kita pada pagi hari ini. Kemudian, nah teman-teman, setelah kita mengetahui latar belakang dari bacaan kita, sekarang kita cari tahu apa maksud Tuhan, apa maksud bacaan Alkitab hari ini untuk kehidupan kita pada saat ini. Yang pertama, karena ada beberapa catatan yang Karin catat di sini adalah yang pertama adalah sukacita yang besar ketika Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita sepakat, atau Karin bisa balikin kata-katanya adalah saat Allah hadir di tengah-tengah kita,
hanya perasaan sukacita yang kita rasakan. Ya, karena diulang lagi, saat Allah hadir di tengah-tengah kita, hanyalah perasaan sukacita yang kita rasakan. Tidak ada perasaan yang lain. Karena Allah yang membawa sukacita di tengah-tengah kita. Yang kedua, kehadiran Allah terus mengingatkan kita akan setiap pemeliharaan dan penyertaannya untuk setiap perbuatannya yang ajaib. Saat Allah hadir, Allah mengingatkan kita untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Allah untuk kita sampai dengan saat ini. Teman-teman, kalau teman-teman benar-benar menyadari kehadiran Allah, teman-teman akan tahu bahwa segala sesuatu yang teman-teman udah lakukan sampai dengan saat ini, segala pencapaian yang teman-teman udah lakukan sampai dengan saat ini, apapun itu, cita-cita teman-teman, mimpi-mimpi teman-teman yang telah teman-teman raih maupun yang belum, semuanya itu ada campur tangan Tuhan dan ada penyertaan Tuhan di setiap rencana maupun di setiap tindakan yang teman-teman lakukan. Tidak mungkin tidak. Setiap hal yang teman-teman lakukan sudah dalam penyertaan Tuhan. Setiap hal yang teman-teman sudah lakukan ada dalam penyertaan Tuhan. Setiap hal yang akan teman-teman lakukan sudah ada dalam penyertaan tangan Tuhan. Jadi apapun itu, semuanya itu sudah dalam tangan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, terkait dengan nyanyian. Nyanyian jemaat bukan hanya untuk enak didengar saja, teman-teman. Bukan karena suara yang merdu, bukan juga karena kepandaian teman-teman dalam bermain musik, bukan juga hal-hal yang kehebatan teman-teman yang teman-teman punya dalam setiap pujian yang teman-teman bawakan. Tapi di sini mau ditekankan adalah pujian itu adalah terkait dengan pernyataan iman teman-teman tentang perbuatan Allah yang besar. Jadi ini beda banget, teman-teman. Ada orang yang melakukan puji-pujian itu untuk semata-mata untuk dilihat orang, tapi ada juga orang-orang yang melakukan pujian itu karena memiliki kerinduan sendiri. Saat dia ingin berjumpa dengan Tuhan, dia melakukan puji-pujian. Hal itu adalah hal yang indah, teman-teman. Nah, di sini Karin mau gimana caranya anak-anak turunan Nazaret itu lebih sering lagi untuk bisa melakukan puji-pujian, karena di sini sudah diingatkan bahwa puji-pujian itu merupakan salah satu bentuk syukur kita untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian, hal yang berikutnya adalah hanya Allah saja yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dipuji. Itu sudah menjadi nilai yang mutlak, teman-teman ya. Karena di sini mau dibilang lagi, cuman Allah saja yang patut untuk ditinggikan, diagungkan, dan dipuji. Tidak ada Allah lain selain itu. Tidak ada Allah yang bernama uang, tidak ada Allah yang bernama gadget, tidak ada Allah yang bernama idol yang lain yang teman-teman mungkin yang sekarang lagi booming. Tidak ada Allah di atas semuanya itu. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang patut untuk ditinggikan, diagungkan, dan dipuji. Nah, teman-teman, hal terakhir yang Karin ini mau kasih tahu adalah rasa syukur yang besar akan kasih dan pemeliharaan Tuhan adalah dasar kita untuk mengumandangkan keagungannya. Jadi hal dasar yang perlu teman-teman punya adalah rasa syukur atas apa yang teman-teman telah dapatkan sampai dengan saat ini. Rasa syukur atas apa yang teman-teman sudah punya sampai dengan saat ini. Barulah teman-teman bisa mengumandangkan nama Tuhan melalui setiap perbuatan yang teman-teman lakukan dimanapun teman-teman berada, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan pertemanan, apapun itu. Yang perlu kalian punya adalah rasa syukur. Dengan cara apa, teman-teman? Yang pertama, teman-teman harus bersyukur bahwa teman-teman itu masih memiliki persekutuan teruna, persekutuan yang seiman, teman-teman yang teruna yang lainnya. Nah, di sini teman-teman, Kak Randy ingin menyampaikan bahwa IHMPT ini di tengah kondisi seperti ini tidak semata-mata langsung berhenti karena kita nggak bisa ketemu. Persekutuan itu tidak hanya dilakukan saat kita bisa bertatap muka saja. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh gereja, dilakukan oleh PLKPT untuk karena kami memiliki kerinduan untuk dapat bersekutu dengan teman-teman. Nah, teman-teman harus bersyukur dengan hal itu karena di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang tidak memiliki kesempatan yang sama seperti dengan kita. Teman-teman harus memiliki rasa syukur itu dengan cara ya teman-teman harus rajin beribadah karena di sini persekutuan turun ini adalah tempat di mana teman-teman itu dapat bertumbuh tidak hanya secara karakter saja, tapi juga pertumbuhan iman teman-teman itu dibentuk di sini. Jadi selama teman-teman memiliki tempat atau wadah untuk bertumbuh bersama secara iman maupun secara karakter,
Jangan teman-teman sia-siakan. Kemudian teman-teman, satu hal lagi adalah terkait dengan talenta yang teman-teman punya. Kita teman-teman, pasti dari teman-teman memiliki talenta yang banyak, hari ini yakin sekali. Nah, talenta itu nggak baik teman-teman kalau teman-teman simpan sendiri. Saat teman-teman tahu, oh talenta saya ternyata di contoh bernyanyi. Teman-teman tahu bahwa saya tuh bisa melakukan sesuatu dengan talenta saya untuk gereja, untuk orang lain. Nah, maka dari itu teman-teman harus rajin untuk menyatakan itu melalui mungkin pelayanan di gereja. Misalkan kalau nanti PT minta tolong untuk persembahan pujian, teman-teman, oh kak saya bisa nih kak untuk menyanyi ini, saya memiliki kesukaan dalam bernyanyi, saya ingin memuji nama Tuhan melalui talenta yang Tuhan sudah berikan. Banyak hal yang bisa teman-teman lakukan dalam hal bernyanyi, dalam hal bermusik, dalam setiap karya yang teman-teman punya, melalui setiap talenta teman-teman. Pakailah itu, semua itu untuk memuliakan nama Tuhan teman-teman. Ingat ya, saat teman-teman memiliki rasa syukur atas apa yang teman-teman punya, barulah teman-teman bisa melakukan hal yang baik, semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi pakailah talenta teman-teman menjadi persembahan yang baik, menjadi persembahan yang berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Oke teman-teman, kira-kira itu yang bisa Kak Rini sampaikan kepada teman-teman pada pagi hari ini. Kiranya firman yang telah kita renungkan tadi bersama tidak hanya kita dengar, tidak hanya kita renungkan, tidak hanya kita pahami, tapi kita mulai merasakan memiliki rasa syukur atas apa yang telah kita punya sampai dengan saat ini. Dari rasa syukur itu barulah kita bisa melakukan hal-hal baik untuk orang-orang di sekitar kita. Kali ini akan menutupnya itu dengan satu ayat yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi teman-teman, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berdoa syafaat. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami terus mengucap syukur untuk semua keadaan dan apapun yang Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa yang ada di dalam surga, pada kesempatan ini pun kami mau berdoa untuk para teruna. Biarlah para teruna terus bersemangat dan tetap giat belajar walaupun masih harus belajar di rumah. Ya Bapa kami dalam surga, biarlah juga para teruna terus bersemangat untuk mematuhi aturan-aturan yang memang harus dilaksanakan. Demikian pula kami mau berdoa ya Bapa yang ada dalam surga, biarlah Engkau memberkati juga para orang tua teruna ya Tuhan dan keluarganya, agar semua sehat dan bahagia, dan biarlah juga semuanya tetap dengan penuh sukacita menyambut hari Natal, walaupun dengan cara yang berbeda daripada biasanya. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga mohon pengasihan Tuhan, agar Engkau ya Tuhan Yesus mau menjaga negeri kami, dan Tuhan juga boleh memimpin para pemimpin-pemimpin agar mereka boleh memimpin dengan baik dan benar. Ya Bapa kami yang ada dalam surga, kami pun mau berdoa untuk para pelayan persekutuan teruna, agar terus setia melayani dengan penuh syukur dan merasa berbahagia. Bapa kami yang dalam surga, inilah doa kami yang kami naikkan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang berada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang kami sembah, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami menyadari ya Bapa, bahwa kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan kami hebat,
melainkan semua ini atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur atas firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui hamba-Nya. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami renungkan dalam kehidupan kami. Tadi kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum dan hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, dengan rasa syukur kita menutup ibadah ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang kami laksanakan secara online hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat menambah kerinduan kami untuk selalu kembali bersekutu dan melaksanakan ibadah di minggu berikutnya. Setelahnya, kami akan kembali ke dalam aktivitas dan rutinitas kami masing-masing. Kami mohon agar Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam setiap hal yang kami lakukan, hingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur untuk segala hal yang kami punya dan kami miliki dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.